Halo, kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami. Jawa Tengah dan Bali kita ketahui merupakan kandang banteng. Apakah Pilkada 2024 ini masih akan tetap menjadi kandang banteng? Partai Kim di bawah komando Bapak Presiden Prabowo Subianto bertarung sengit di berbagai daerah melawan PDIP. Pilkada yang tak kalah sengit yaitu Pilkada Bali, yang dimana kesatria Prabowo yaitu D Gajah menantang Wayan Koster dari PDIP. Apakah Gajah mampu menumbangkan banteng? Tanya masyarakat dong. Saya nggak mau ngasih tahu yang pasti. Sebut angka aja bang. Saya nggak mau nyebut angka. Saya nggak mau nyebut angka. Saya yang pasti pembangunan oke. Pembangunan oke. Tetapi kebutuhan dasar rakyat Bali yang tidak oke. Ya, pembangunan oke. Ada Surya Pada, ada PKB, ada proyek PSN ya. PSN ada Besake, ada segitiga emas, ada shortcut, itu oke. Itu kan PSN. Ya, PSN kan? Ya, proyek strategis nasional. Ya, itu PSN kan? Ya, tapi kalau untuk dari sendiri APBD kan dari PKB dan Surya Pada, itu oke, bagus. Tetapi tolong dong, kebutuhan dasar rakyat Bali ini jangan dikesampingkan. Pendidikan, kesejahteraan, itu jangan dikesampingkan. Kesehatan jangan dikesampingkan. Oke. Itu aja. Kalau itu sudah dipenuhi, lu mau bangun proyek mercusuar atau double mercusuar silakan. Yang penting proyek kebutuhan dasar rakyat Bali ini dipenuhi. Itu aja. Makanya saya tidak mau, kami Mulia Pas, tidak mau rakyat Bali itu lapar, kami tidak mau rakyat Bali itu miskin, kami tidak mau rakyat Bali itu bodoh, kami tidak mau rakyat Bali itu sakit. Ngaten. Jadi nilainya berapa nih? Enggak, kalau Pilpres kemarin kan ada yang ngasih nilai. Iya. Misalnya, coba. 11 dari 100 itu. Iya. Iya, kalau kemarin kan di Pilpres ada yang ngasih 5 dari 10. Kalau mereka menilai Pak Prabowo 11 dari 100 kan nggak apa-apa. Kalau saya menilai mereka kan saya tidak punya hak untuk menilai. Saya hanya dan tidak mau ngejat, saya cuman hanya dari keliling saya 2 bulan seluruh Bali, saya hanya ingin apa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat Bali itu terpenuhi. Oke. Gitu aja. Ri, oke sekarang kita mau gali sebenarnya. Ya. Gimana tadi kan Bang De Gajah kan beli De Gajah udah cerita perjalanan di Amerika 2 kali sekolah, 1 di Kerobokan, 1 di Amerika ya. Ya. Itu kalau lulus biasanya orang langsung doktor itu bang. Iya. Ya, tapi saya lagi menempuh doktor sekarang. Ya, dokter benar ya. Tapi gini, kita pengen tahu sebenarnya gimana ceritanya De Gajah itu bisa masuk sekolah ketiganya yang kemudian kita lihat mengubah hidup De Gajah ke depan, yaitu sekolah Hambalang. Sekolah di tempat Pak Prabowo. Gimana ceritanya? Orang yang sebenarnya nih orang nakal 2 kali punya record nggak bagus nih. Iya. Kartu mati biasanya tuh bang, kalau udah 2 kali ini kartu mati bang. Iya. Tapi kan urusannya bukan maling, urusannya bukan korupsi, Iya, pasti. urusannya bukan narkoba, urusannya bukan memperkosa, tapi urusannya nih bela kawan, cuman urusan berantem. Ya. Harga diri kawan, harga diri. Menurut De Gajah ada nggak kesamaan? Ini kan De Gajah dari tadi bicara loyal, bela kawan, loyal, bela kawan. Ada nggak kesamaan? Ada nggak value itu yang Anda lihat dari Jenderal Prabowo? Waduh, jangan disamain sama beliau dong. Bukan. Nah, nantinya itu kan mentor kami, itu mentor kami, itu inspirator kami. Kalau kami jauh dari situ. Dan bicara loyal. Kami banyak belajar dari situ. Nah abang perjalanannya sampai ke Hambalang nih, belok ke Hambalang nih gimana ceritanya bang? Awalnya 2004 waktu mendirikan SMI, Satria Muda Indonesia itu kan Pak Prabowo. Ya saya bergabung di situ, ikut mendirikan bareng dengan Pak Tengah Sukarno. Ya mendirikan itu 2004. Nah waktu itu kan kita masih bandel-bandel ya. 2005. Masih bandel-bandel ya. Emang sekarang udah nggak bandel? Enggak lah, karena sekarang
kita dulu bandel, tahu bagaimana jeleknya, sekarang kita nggak bandel, kita tahu mana jelek, kita harus berbuat yang baik. Dan setelah itu, 2005 saya sekolah di Universitas Alam Raya Kerobokan. Nah, setelah keluar dari situ, saya ke Amerika. Pulang dari Amerika, 2012, saya bertemu lagi dengan guru silat saya, Pak Sukarno, dan beliau mengajak saya gabung dalam pengawalan Pak Prabowo, tim sukses Prabowo itu tuh Jokowi Ahok. Itu berangkat ke sana kawal Jokowi Ahok. Nah, artinya waktu itu kita ditunjuk jadi koordinator. Nah, dilihat performance kita, nah disitulah kita diajak gabung. Jadi tiap hajatan Bapak kemana, kita ikut, kirim tiket, nah ya semua kita ikut. Nah, setelah itu ada ya orang-orang Bapak, Gajah kenapa lu nak bantu Gerindra di Bali maju politik lah? Saya bilang saya nggak punya uang. Nggak, kamu nggak ngeluarin uang, maju aja. Ya memang waktu itu gitu. Begitu balik ke Bali waktu 6 bulan, ya banyak yang support. Kita banyak yang support. Sampai sekarang pun catatan itu ada pengusaha-pengusaha yang nyumbang 1 juta rupiah, yang undang 500 ribu, semua ada. Nah waktu itu saya terpilih jadi suara tertinggi di Gerindra. 2009 ya? 2014. 14, oh. Terpilih di Gerindra dengan suara tertinggi dan terpilih, yang dipilih menjadi pimpinan DPR, wakil ketua DPR. Tetapi begitu jadi DPR tidak melepaskan bahwa tugas awal saya adalah tim suksesnya Bapak, pengawalnya Bapak. Jadi ya DPR itu kerja sampingan, pengawal Bapak kerja utama. Masih jalan ya? Masih, sampai kemarin pun waktu pendaftaran Bapak ke KPU kan, ketua DPD itu. Sampai ya senior sampaikan, ya senior lighting lah saya lihat. Beli aja. Di Bali boleh ketua DPD, di sini ingat, beli masih pengawalnya Bapak. Karena waktu itu lokan masa kan, lokan masa, terus untuk ngalau masa itu kan dibutuhkan orang yang badan ini biar mobil Bapak bisa jalan ya. Datanglah Gajah Madanya Bali. Buka jalan untuk mobilnya Bapak. Iya. Ya akhirnya bukan kita melakukan dengan senang hati dan tulus dan rasa bangga. Dan waktu itu 2014 dicemooh, dihina, kan Bapak, saya kan tukang gendong Bapak loh. Ada 2 tim Bapak setiap. Oh pas Pak Prabowo di kampanye gini-gini tuh? Iya, yang tetap gendong kan. Dia Gajah, yang gendong? Oh. Ada 4 orang, Bang Teddy, Bang Arifar, ada 1 lagi dan saya, ada 2 tim. Kita tahu, ada setelah nyanyi, mau ada nyanyi, Bapak pasti gendong, kita gendong. Tukang gendong Bapak dulu. Nah sekarang tukang gendong Bapak jadi gubernur. Waktu itu banyak cemohan, banyak dihina, saya tidak pernah. Kan 2014 tuh politik identitas lagi keras-kerasnya. Belum. 2014 dan 2019. Iya, 14 sudah mulai ya. Kalau 2014 belum. Nah itu gimana dulu situasinya? 2019 parah. Gajah itu sebagai pendukung Prabowo itu kan kurang lebih gini, dianggap waduh kamu nih agak penyakit juga di sini nih, gitu kan? Karena susah, kondisinya susah waktu itu. Saya dipanggil ke pusat, dipanggil bahwa lu target. Kenapa? Karena almarhum ketua DPD Haji Agus Yoga kan, beliau orangnya bijaksana banget ya. Nyari dosanya susah. Target utama sebenarnya almarhum, cuman nyari dosanya susah. Nah penggerak masanya di Bali waktu itu untuk Prabowo saya. Ya cari dosa saya gampang, tapi kalau kita nggak maling kan. Maksudnya kita anak muda pasti emosian tuh bagaimana ya. Akhirnya ya saya sempat diancam oleh salah satu oknum bahwa saya kalau saya tetap bergerak untuk Prabowo saya mau ditembak. Saya bilang silakan. Dan istri saya pun diganggu. Istri saya diganggu dan ada relawan saya ingatin diganggu. Semenjak hari itu pun istri saya dulu kan kantor naik motor. Semenjak itu istri saya berhenti naik motor. Akhirnya saya suruh sopir antar jemput kerja. Karena sebegitu yang parahnya. Jadi efek tetap loyal dalam mendukung Pak Prabowo itu Anda rasakan tuh waktu itu? Saya tetap di situ. Di CMO, di apa, saya tetap itu. Dan bahkan saya pada saat saya sosialisasi untuk caleg, saya bilang kan, saya tolong dukung Pak Prabowo. Sampai kan masyarakat bilang begini, Pak D, saya dukung Pak D Gajah,
Tapi untuk presiden saya Pak Jokowi. Ya, silakan Pak. Yang penting jangan saya dibenci, jangan saya dimusuhin karena saya mengkampanyekan Pak Prabowo. Karena memang tugas saya tahu beliau seperti apa. Ya, masyarakat paham. Tetapi ya masyarakat paham. Pak Prabowo kalah seolah saya tertinggi, tapi tetap masyarakat saya paham waktu itu. Tetapi tetap, ya, tetapi setelah selesai pilpres cair semua. Tapi waktu itu kita kayak punya penyakit kusta bang. Nah itu dia. Mereka lihat kita tuh noleh nggak berani, padahal kawan foto barang nggak berani, duduk semeja nggak berani. Kita kayak punya penyakit kusta nih. 2019 itu paling parah politiknya, paling parah artinya. Tetapi begitu kita bisa lalui, akhirnya maka kita percaya roda ini berputar. Dulu kita di bawah, sekarang rakyat Bali di atas. Iya. Anda ada nggak kepikiran waktu itu melihat situasi Anda dianggap jadi penyakit kusta, kayaknya dukung Jokowi lebih paten waktu itu misalnya, atau berpindah haluan waktu itu? Iya kan? Sempat ada terlintas ya? Nah, gangguan banyak. Godaan banyak. Tetapi saya sampaikan, mati pun saya tidak akan pindah. Iya kalau udah mati ngapain pindah lagi beli. Makanya, Iya. sampai saya pernah ngungsi, kalau ada istri saya pernah ngungsi seminggu. Istri saya usikan ke mertua, saya ngungsi di rumah nggak ada siapa. Seminggu. Kemana-mana kita dibutuhin, kemana-mana kita dibutuhin. Kita selamatkan dulu anak istri dulu, biar nggak jadi korban. Kalau saya jadi korban nggak masalah lah. Ya. Ya. Yang ada orangnya yang jadi korban kalau ketemu Anda. Beli, tapi apa pembelaan Beli Gajah waktu itu ketika Pak Prabowo diserang habis-habisan 2019? Saya cuma hanya bilang. Apa pembelaan Anda? Saya cuma kepada hanya orang-orang? bilang. Saya orang Bali, saya orang Hindu. Dan saya tahu Pak Prabowo seperti apa. Kalau Pak Prabowo memang Islam garis keras, saya orang yang pertama kali keluar dari Gerindra dan saya orang pertama kali mimpin demo untuk mendemo Pak Prabowo. Saya bilang saya orang Bali, saya ikut Pak Prabowo dari 2004. Saya tahu orang paling ikhlas, tolonglah. Kalau sudah percayalah Pak Prabowo. Saya tidak mungkin lah menjerumuskan. Memang nggak mempan, sudah didoktrin dengan caranya. Coba tanya orang-orang ini semua nih. Hampir 80% mereka milih Jokowi waktu itu. Iya. Jangan-jangan staf Anda juga dukung Pak Jokowi waktu itu. Iya. Enggak. Rambo gimana Rambo? Rambo ikut saya lah. Bisanya ada Rambo. Tapi syukurnya kita mengalami 2019 itu, jadi kita ngerasa, oh begini pahitnya dalam posisi kita di bawah, diinjak-injak, dikriminalisasi kita rasakan. Dan kita jadi kuat, kita jadi tough. Nah begitu 2024, begitu kita dapat angin kencang, kita jadi santai, tidak terlalu euforia, santai jalanin, santai, nikmati. Karena kita pernah ngalamin posisi jelek, tapi kita tidak pernah melakukan itu kepada orang lain. Wah, paten. Tapi kan Beli Gajah ini udah ikut Pak Prabowo dari kalah-kalah dulu gitu ya. Lebih banyak kalahnya Lebih nih. banyak kalahnya. Uang menangnya baru sekali. Nah, pertanyaannya gini, ketika Pak Prabowo menang apa yang kepikirannya? Kayaknya tujuan hidup gua udah tercapai atau gimana? Kita dilahirkan sebagai orang loyal pada omongan, loyal pada pikiran, loyal pada kata hati, loyal pada perbuatan ya. Jadi saya ikut Pak Prabowo nggak lihat menang kalah, yang saya lihat beliau itu karena saya tahu karakter beliau seperti apa. Saya tahu ini orang yang tepat. Saya guna sebagai mentor, sebagai inspirator. Karena sebelumnya saya selalu loyal pada orang yang salah, dimanfaatin terus sampai saya masuk penjara. Ya, kenapa Prabowo tidak pernah saya sampai masuk penjara? Selamat diingatkan. Nah, saya tidak pernah masalah. Nah, begitu beliau menang itu kan mimpi kami. Mimpi kami ingin membuktikan kepada rakyat Indonesia, ini loh presiden yang kalian yang anggap keras atau anggap diktator, anggap ini loh presiden yang paling ikhlas yang pernah saya tahu, dan ini sekarang saya ingin buktikan itu. Nah, setelah begitu udah mimpi saya sudah selesai. Mimpi Prabowo presiden. Tinggal lagi satu aja, Gerindra menang. Beli, apa yang bikin Beli Gajah sendiri
loyal sama Pak Prabowo. Ucapannya, pikirannya, perbuatannya seperti tadi kata Anda. Apa yang bikin Anda akhirnya jatuh cinta lah kalau secara ideologis dengan Pak Prabowo? Semuanya beliau dari cara memperlakukan pasukannya seperti saudara. Misalnya gimana? Misalnya yang Anda bayangkan nih Jenderal Prabowo ketua partai konglomerat memperlakukan anak buah. Waktu beliau kampanye di Bali, waktu 2019 pada saat posisi beliau lagi artinya potong sana sini, kami bisa datangin massa dan kami jaga dan beliau pas terakhir. Makasih ya De Gajah, Pak. De Gajah merupakan salah satu loyalis Prabowo. Walaupun banyak bubuk rayu dan tantangan dalam dinamika politik pada saat mendukung Prabowo, De Gajah tetap setia dalam barisan Prabowo. Apakah sang loyalis ini memang ditakdirkan sebagai gubernur Bali? Nah teman-teman, demikian dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.